Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Mayasari, mahasiswi program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidrap tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi Kemuhammadiyahan. Untuk subtemanya yaitu berbagai aliran filsafat, ilmu kebudayaan, dan kemaslahatan umat. Aliran filsafat adalah berbagai pandangan dan pendekatan pemikiran yang berbeda dan memahami hakikat dunia pengetahuan dan nilai-nilai. Beberapa aliran utama yang dikenal antara lain seperti idealisme, realitas berbasis ide dan jiwa, kemudian ada realisme, realitas adalah dunia materi dan objek fisik, kemudian rasionalisme, akal sebagai sumber kebenaran, empirisme, pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan, pragmatisme, nilai dilihat dari kegunaan praktis, eksistensialisme, fokus pada pengalaman individu dan makna hidup, serta materialisme yang hanya berfokus pada materi saja. Nah, kemudian ada beberapa filsafat yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pertama adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji secara sistematis hakikat pengetahuan, dasar-dasar, metode, serta implikasi dari ilmu pengetahuan. Cabang ini menganalisis apa yang dimaksud dengan ilmiah, bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh dan divalidasi, serta bagaimana ilmu tersebut berhubungan dengan realitas, nilai-nilai etika, dan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari filsafat ilmu yaitu satu, mempertanyakan hakikat ilmu, seperti misalnya apa itu ilmu dan apa yang membedakannya dari jenis pengetahuan lain. Kemudian tujuan filsafat ilmu yang kedua yaitu menguji dasar-dasar ilmu. Contohnya misalnya asumsi apa yang mendasari ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian tujuan filsafat ilmu yang ketiga itu menganalisis metode ilmiah. Seperti misalnya bagaimana cara ilmu pengetahuan memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian menilai validitas dan kebenaran ilmu. Bagaimana kita bisa yakin akan kebenaran suatu teori atau temuan dari ilmiah tersebut, ya, temuan ilmiah tersebut. Nah, kemudian tujuan terakhir itu menjelajahi implikasi ilmu, seperti misalnya apa dampak pengetahuan terhadap masyarakat, etika, nilai, dan peradaban secara keseluruhan. Itu adalah garis besar tujuan dari filsafat ilmu. Nah, sementara Bapak Ibu ada 3 pilar ilmu pengetahuan filsafat ilmu yang sering dikaitkan dengan 3 pilar utama dalam pembentukan suatu bidang ilmu. Yaitu ini ada ya di pembahasan pada materi sebelumnya, yaitu ada ontologi, suatu studi mengenai objek material ilmu atau apa yang dipelajari oleh ilmu. Nah, kemudian ada epistemologi, teori tentang pengetahuan yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, justifikasi dan rasionalitasnya. Dan yang terakhir, pilar ilmu yang terakhir yaitu aksiologi, studi tentang tujuan dan nilai ilmu termasuk aspek etika dan moral dari penelitian dan penerapan ilmu tersebut. Baik Bapak Ibu, tadi kita membahas tentang filsafat ilmu. Nah, berikutnya kita membahas tentang filsafat kebudayaan. Nah, filsafat kebudayaan sendiri adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, makna, dan esensi kebudayaan, menganalisisnya sebagai realitas kemanusiaan, serta menelaah perannya dalam membentuk peradaban dan identitas manusia. Ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing kebudayaan menuju perkembangan yang wajar dan bermartabat. Nah, adapun fokus kajian untuk filsafat kebudayaan, yang pertama dia mau melihat hakikat dan makna kebudayaan. Seperti misalnya membahas apa sebenarnya kebudayaan itu, bagaimana ia terbentuk dari cipta, rasa, dan karsa manusia, serta apa maknanya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang fokus kajian kedua itu hubungan kebudayaan dengan manusia, menganalisis kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengalaman kolektif manusia yang membentuk cara pandang, kesadaran, dan bahkan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran dan fungsi kebudayaan.
yaitu menelaah bagaimana kebudayaan terwujud dalam bentuk gagasan, nilai, norma, sistem nilai aktivitas, dan karya nyata yang pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Fokus kajian yang terakhir yaitu kritik dan arah perkembangan, menerapkan pemikiran filosofis untuk mengkritisi budaya, mendorong perubahan yang konstruktif, dan mengarahkan kebudayaan agar berkembang sesuai prinsip-prinsip yang mengangkat martabat manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu pasti bertanya, apa perbedaan filsafat budaya dengan ilmu kebudayaan? Nah, kalau filsafat kebudayaan dia lebih bersifat normatif dan perspektif ya, berwenang menetapkan kaidah, norma dan pedoman untuk pengembangan kebudayaan. Nah, sementara untuk ilmu kebudayaan atau antropologi budaya itu dia bersifat deskriptif dan analitis ya. Dia bertujuan mempelajari, melukiskan dan menguraikan kebudayaan secara spesifik dan empiris serta mengidentifikasi keseragaman dan perbedaan antar budaya. Perbedaan filsafat kebudayaan dan ilmu kebudayaan. Nah, jadi tadi kita sudah menyinggung tentang filsafat ilmu, filsafat kebudayaan. Nah, kemudian aliran filsafat berikutnya itu filsafat untuk kemaslahatan umat. Nah, filsafat kemaslahatan umat berakar pada konsep maslahah dalam hukum atau pemikiran Islam yang bermakna kebaikan, manfaat, atau untuk kepentingan umum. Secara sederhana, konsep ini menegaskan bahwa segala hukum dan ajaran dalam Islam itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi umat manusia. Nah, dalam filsafat ini kemaslahatan itu tidak hanya berorientasi pada kehidupan di akhirat saja, tetapi juga mencakup kesejahteraan di dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan sejahtera secara menyeluruh. Itu garis besar tentang filsafat kemaslahatan umat. Nah, beberapa prinsip-prinsip dasar dalam kemaslahatan umat, yang pertama yaitu eh, dalam filsafat kemaslahatan umat itu ada prinsip untuk memelihara agama atau hifz al-din, menjamin kebebasan beragama dan menjaga kemurnian ajaran agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa ya, bagaimana melindungi keselamatan dan hak individu, hak setiap individu. Nah, yang prinsip ketiga itu memelihara akal. Nah, mendorong pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan menjaga akal dari hal-hal yang bisa saja merusaknya. Keempat yaitu memelihara keturunan, menjaga keberlangsungan keturunan dan kehormatan keluarga. Dan yang terakhir yaitu memelihara harta, menjamin hak kepemilikan dan mencegah perampasan harta secara tidak sah. Nah, jadi itu adalah prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam filsafat kemaslahatan umat. Di sini ada beberapa penerapan filsafat kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, untuk aspek politik dan pemerintahan, keputusan politik dan kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu mendapatkan standar hidup yang layak. Nah, itu untuk aspek politik dan pemerintahan. Berikutnya contoh untuk aspek ekonomi syariah ya. Penerapan filsafat kemaslahatan umat itu yaitu sistem ekonomi harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi dia tidak hanya menguntungkan individu saja. Kemudian yang kedua, transaksi dan kegiatan ekonomi harus adil, seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian aspek ketiga yaitu aspek hubungan sosial. Setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk peduli terhadap sesama, membantu yang membutuhkan dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Kemudian contoh dari aspek hubungan sosial juga yaitu membantu orang lain yang tidak hanya membersihkan harta dari sifat materialistis tetapi juga memperkuat hubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah contoh filsafat kemaslahatan umat ya, implementasinya dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun ringkasan dari materi untuk tugas kedua ini yaitu aliran filsafat adalah dia berbagai pandangan dan pendekatan pemikiran yang berbeda dalam memahami hakikat dunia, pengetahuan dan nilai-nilai.
Kemudian untuk filsafat ilmu, dia merupakan cabang, filsafat yang mengkaji secara sistematis hakikat pengetahuan, dasar-dasar, metode, serta implikasi dari ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang, kedua, filsafat kebudayaan adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, makna, dan esensi kebudayaan, menganalisisnya sebagai realitas kemanusiaan, serta menelaah perannya dalam membentuk peradaban dan identitas manusia. Kemudian yang terakhir, yang, terakhir kita singgung, kita bahas, yaitu terkait filsafat kemaslahatan umat, ya. Yang di mana di sini kemaslahatan umat itu tidak hanya berorientasi pada kehidupan di akhirat saja, tetapi juga mencakup kesejahteraan di dunia. Jadi ada, hubungan yang, seimbang ya antara kehidupan di akhirat dan juga kesejahteraan, manusia di dunia. Nah, itu, Bapak Ibu kurang lebih, garis besar, presentasi saya untuk tugas kedua ini, terkait aliran ilmu filsafat, ilmu budaya dan kemaslahatan umat. Semoga bermanfaat bagi, yang melihatnya dan juga terkhusus untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang, kurang tepat atau keliru dalam penyampaian saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.